pagi. Kaum muslimin muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Berhubung kita masih dalam suasana hari Lebaran Idul Fitri ini. Ini tidak salahnya kita saling mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana summa atba'ahu sitam min Syawal kana kasiyamid dahri. Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Di sini kita dianjurkan yaitu puasa sunat ini, tapi fadilatnya pahalanya sangat besar sekali bagi kita yang melakukan pertama salat atau puasa di bulan Ramadan, kemudian kita ikuti 6 hari di bulan Syawal. 6 hari ini tidak mesti berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita betul tidak demikian. Tetapi pada hari ini kita puasa, hari Sabtu umpamanya. Besok karena ada orang aruhan kita kada puasa. Mungkin hari Senin kita puasa lagi. Ya. Kemudian Rabu karena ada lagi acara kita tidak puasa, kita sambung lagi pada hari lain. Sehingga di dalam bulan Syawal itu genap 6 hari kita berpuasa. Jadi kalau kita melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal ini, fadilatnya, pahalanya itu sama dengan orang yang mengerjakan ibadah Ramadan. Itu setahun namanya. Man sama Ramadan summa atba'ahu sitam min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun sepanjang masa. Jadi ini fadilat lebih besar, sangat besar sekali. Hadirin rahimakumullah, kita dalam melaksanakan ibadah itu puasa Syawal. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa kita selama bulan Ramadan kita banyak mendengar itu tausiah-tausiah daripada bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang menyampaikan. Mungkin ini sekarang sebagai kita seorang pegawai negeri, kita diperintahkan mengikuti adanya semacam pertemuan. Ya, sebulan sekali kita mengikuti itu pertemuan. Jadi dengan pertemuan ini merupakan suatu amalan bagi kita untuk kita terapkan pada setahun yang akan datang. Selama setahun ini kita dapat menerima sebulan puasa ini ilmu-ilmu yang berguna bagi kita untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita yang mengerjakan ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini akan diberikan oleh Allah pahala yang sangat besar sekali. Kemudian juga ada yang hadis lain yang mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, kemudian akhir di bulan Ramadan ini dia tidak lagi berpuasa, yaitu katakanlah tidak puasa wajib lagi, cuma hanya sekedar puasa sunat. Orang yang berpuasa itu sama seperti orang yang baru lahir, anak yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi orang yang baru lahir dari perut ibunya ini tidak ada dosa sama sekali. Oleh karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara, kita dituntut sekali benar-benar untuk dapat itu melaksanakan yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Syawal ini sebanyak 6 hari. Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan. Memang kadang-kadang bapak-bapak dan saudara-saudara puasa ini rasanya cukup macam berat bagi orang yang tidak begitu menghayati fadilat kelebihan daripada amal ibadah di bulan Ramadan ini. Ya kadang-kadang ini sangat berat, dia malah tidak berpuasa dan tidak bekerja dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita melaksanakan ini fadilatnya, pahalanya sangat besar sekali. Jadi oleh karena itulah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal, Ramadan,
kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa. Jadi kita dianjurkan benar-benar, ini tidak merupakan amal ibadah wajib, ini amal sunat ini. Jadi kita ini kalau mau puasa ya silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa juga. Tapi kalau kita mengingat dan mempelajari bahwa apa fadilat kelebihannya, keuntungan kita yang berpuasa di bulan Syawal ini, maka kita cobalah ansur-ansur, yaitu setiap bulan Syawal ini kita ikuti dengan 6 hari. Tidak perlu berturut-turut. Yang penting di bulan Syawal itu cukup 6 hari. Artinya pada hari berapa ini kita sekali, dapat nanti sekali lagi, atau berturut-turut, terserah kepada kita lah. Yang penting di bulan Syawal itu cukup 6 hari. Maka fadilatnya, pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa sepanjang masa. Hadirin rahimakumullah. Laisa siyam min akali wa syarbi, innama siyam minal lahwi warrafasi. Fa in sabaka ahadun au jahila alaika faqul inni saimun. Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Artinya orang yang berpuasa itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, bukan hanya tidak makan dan tidak minum aja. Bukan itu aja. Orang yang berpuasa itu adalah yaitu memelihara diri, yaitu tidak menahan diri daripada perbuatan-perbuatan dan perkataan yang kotor. Jadi selesai kita di bulan Ramadan ini, kita memelihara diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak baik, yang dilarang oleh agama. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara, kita juga memelihara diri kita daripada berbicara yang kotor-kotor, yang mencarut-carut dan sebagainya. Ini kita dilarang ini. Jadi orang yang mempuasa itu, yaitu setelah habis bulan puasa, dia dapat menahan diri, tidak lagi dia berbicara yang kotor-kotor, dan tidak pula dia makan makanan yang tidak benar. Jadi kita mulai menjaga diri kita. Yang kita makan itu biar sedikit tidak apa, tetapi yang betul yaitu rizqan halalan thayyiban. Rezeki yang halal lagi baik. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita juga sering sesudah salat berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, berikan kepadaku rezeki yang halal lagi baik. Yang kita mohonkan adalah rezeki yang halal lagi baik. Kalau rezeki yang halal lagi baik ini yang kita makan dan kita minum, inilah yang akan nanti membantu kita kalau kita nanti dipertanyakan di hari akhirat. Ini amal ibadah kita itu akan bisa menjawab bahwa yang kita makannya adalah makanan harta yang benar. Walaupun katakanlah nilainya angka-angka duitnya itu paling murah, kita beli dan sebagainya, tapi adalah rezeki yang halal, tidak mengambil hak orang lain. Kalaulah kita berbuat dengan demikian, maka kita ini termasuk orang beruntung. Yaitu pernah terjadi pada diri salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini kerjanya bapak-bapak dan saudara-saudara, yaitu bekerja seperti kerja yang berat-berat lah begitu. Tidak ada kerja ringan dia itu. Kalau katakanlah kuli itu kuli-kuli bangunan aja, tidak ada kerja yang lain. Tapi namun demikian dia tetap setiap saat menjaga dirinya daripada memakan hak orang lain. Walaupun 1 rupiah sekalipun, dia tidak akan memakan hak orang lain. Yang dimakannya itu adalah rizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal yang baik. Walaupun mungkin setiap hari dia makan hanya pucuk ubi dan pucuk kangkung, yang lauk-lauk lain tidak ada, tapi namun rezeki yang diboleh ini adalah rezeki yang halal. Ini lebih bagus daripada makan yang bernilai mahal tapi dari hasil-hasil yang tidak baik. Jadi kita itu berusaha biarlah tidak jadi masalah bapak-bapak dan saudara-saudara. Makanan kita yang murah-murah tidak jadi masalah. Yang kita harapkan nanti bila kita meninggal dunia, kita akan dipertanyakan dari yang kita makan itu dari harta apa yang kamu ambil. Kalaulah kita itu dari hasil korupsi dan sebagainya, bapak dan saudara-saudara, kita nanti di hari akhirat kita akan mengembalikan hak-hak orang lain itu
kepada siapa pemiliknya. Di dalam surah Yasin ayat 65 itu ada dijelaskan oleh Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari kelak kamu akan dipanggil satu-satu, tidak ada terlepas kita dari panggilan. Itu kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah dan dipertanyakan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yaitu pada waktu kita dipanggil itu mulut kita terkunci rapat. Dilakban mulut ini, kira-kira begitulah. Dilakban mulut ini sehingga mulutnya tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada Allah adalah dua tangan. Kalau kita melihat itu di dunia ini itu termasuk mustahil. Mustahil masa mulut terkunci rapat, tangan yang berbicara. Nah, ini semuanya itu adalah kehendak Allah, bisa aja. Allah apa yang aja Allah kehendaki, tidak ada masalah. Jadi kata Allah yang berbicara waktu itu nanti kepada aku, kata Allah, adalah dua tangan, bukan dua mulutmu, bukan mulutmu. Kenapa tidak mulut? Karena mulut ini selalu pembohong ini. Mengakali orang, menipu orang dan sebagainya adalah karena mulut. Terjadinya bentrokan antara satu dengan yang lain ini karena mulut. Kalau tidak ada mulut tidak mungkin. Jadi oleh karena itulah, karena mulut ini mulut yang jahat, kau tidak bisa bicara. Kau tutup, kata Allah, mulut kamu yang berbicara kepada saya dan dua tangannya. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada Allah nanti dua tangan. Hai tangan, apa yang kau makan? Yang saya makan katanya adalah rezeki yang halal. Walaupun setiap bulan puasa, setiap hari saya makan hanya pucuk kangkung dan ubi dan pucuk lain dan sebagainya. Tapi ini hasil usaha jerih payah saya sendiri. Inilah namanya rezeki yang berberkat. Jadi pada waktu itu sahabat Rasulullah ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, kerja keras. Tidak ada kerja ringan ini, sehingga tangannya rasanya keras. Tapi di saat dia salat waktu, dia sudah salat ini, dia berdoa kepada Allah, minta supaya nanti andai kata dapat kau berikan kepada aku, ya Allah, pertemukan aku dengan baginda Rasul, aku akan cium tangannya sepuas-puasnya. Karena di dunia ini mungkin aku dapat mencium tangan baginda Rasul, di akhirat nanti mungkin tidak bisa. Karena mungkin baginda Rasulullah di surga, aku di neraka. Tidak bisa lagi aku mencium. Maka itu berilah kesempatan di Allah, aku menyalami baginda Rasul dan aku akan cium tangannya sepuas-puasnya. Karena permohonan ini permohonan yang baik, Allah kabulkan. Pada satu saat dia dipertemukan oleh Allah. Kelihatan dia Rasulullah di depan dia pun sudah bersiap-siap untuk menyalam baginda Rasul. Begitu dekat Rasulullah, dia sorong tangan, dia salami. Begitu dia tarik tangan Rasul, tetapi malah Rasul yang menarik tangannya. Lalu dia terkejut, kenapa ya Rasul? Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta mencium tanganmu, karena tanganmu ada tangan yang bersih, tangan yang suci. Aku ingin mencium. Di dunia ini aku dapat mencium tanganmu, di akhirat nanti mungkin aku tidak bisa. Aku di neraka, engkau di surga, ya Allah, ya Rasulullah. Lalu bagaimana kau yang mencium tangan aku, tidak aku yang mencium? Kata baginda Rasul, aku tahu bahwa tangan kau adalah tangan yang bersih, tangan yang suci. Kau tidak makan hak orang lain, tangan kau ada yang bersih, maka aku diperintahkan oleh Allah mencium tanganmu. Ini bapak dan saudara-saudara, orang yang menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tangan ini adalah masuk tangan yang bersih. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, bahwa kita selama bulan puasa kita mengikuti tausiah baik di surau maupun di masjid diadakan. Inilah mungkin sebagai bekal kita untuk setahun yang akan datang. Setahun ini udah habis ini. Jadi kita tinggal mengamalkan aja lagi apa yang disampaikan oleh para dai kita nanti tadi, kita amalkan di dalam kehidupan kita 11 bulan ini. Nanti 11 bulan yang akan datang nanti kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan 2025. Jadi oleh karena itulah kita apa gunanya supaya menjaga diri kita ini, jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Ini kadang-kadang bapak-bapak dan saudara-saudara masih ada sebagian orang, tapi tidak semua, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya ini dia menumpuk.
uang-uang yang sebanyak dan sebagainya. Sehingga nanti bapak-bapak dan saudara-saudara, apabila dia punya jabatan, dia kuasai semuanya. Uang dia tumpuk sebanyak-banyak, sekian triliun duitnya. Untuk apa duit banyak-banyak bapak-bapak dan saudara-saudara? Yang kita kumpulkan adalah hak orang lain. Di mana saya katakan tadi pada surah Yasin ayat 65, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Dipertanyakan, apa kerja kau selama ini? Tangan. Kami katanya adalah mengambil hak-hak orang lain dan sebagainya. Maka pada waktu itu kamu diperintahkan adalah mengembalikan kepada orang yang kamu ambil hartanya. Saya pernah berhutang dulu dengan bapak-bapak, katakanlah 1.000 atau 500.000 atau 500 rupiah saya berhutang. Hutang ini tidak saya bayar dan saya tidak minta maaf. Nanti setelah kita kembali, nanti bertemu kembali di padang mahsyar, bapak dan ibu nanti menyampaikan kepada saya, minta uang yang 500.000 itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Minta uang yang 500.000 itu. Nanti kita minta itu. Kalaulah saya ini memang banyak amal ibadah saya, lumayan. Kalau bapak minta uang yang katakanlah 1.000 rupiah itu saya pakai, saya bilang kemari bapak. Nah, berapa nilainya 1.000 rupiah ini? Saya bayar. Nanti datang lagi bapak-bapak, saya bayar. Akhirnya habis amal ibadah saya. Tapi karena banyak saya makan harta orang lain yang tidak terbayar belum oleh saya. Bapak menuntut lagi dengan saya. Pak Haji Syanu dapat dia, saya tak dapat. Pak Haji ada utang dengan saya, bagaimana? Karena saya tidak punya amal ibadah, apa yang harus saya ambil? Bawa kemari kejahatan kamu. Sebesar nilai uang kamu saya bayar. Saya ambil amal kejahatan kamu. Akhirnya kena menumpuk amal kejahatan ini, yang semulanya saya ini masuk surga, akhirnya saya masuk neraka. Kenapa? Karena saya mengembalikan hak orang lain. Dan saya bapak-bapak dan saudara-saudara, istilah kalau saya juga pernah ditipu orang, saya tidak jadi masalah. Saya pernah juga baru-baru ditipu orang, Pak. 150 juta uang saya habis dibawa orang karena dia mau jual mesin, mobil dengan saya. Saya belilah. Diminta duit, saya percayalah karena dia bicara dengan saya, demi Allah, demi Rasul, ya Rasul, ya Pak Haji, saya ini tidak pernah bohong saya. Karena mengatakan demi Allah, demi Rasul, saya percaya. Minta duit, saya berikanlah. Karena duit tak cukup, saya keluarkan. Bilang sama Haji, bilang gelang emas kau, kasihkan dengan dia. Dinilai semua, 150 juta, tidak kurang sedikit pun, saya bayarkan. Sampai sekarang belum ada dibayar-bayar lagi. Orang pun di bel tak jumpa lagi saya. Di HP nomor HP-nya tak lagi, Pak. Tak ada hubung putus sama sekali. Ada yang mengatakan lapor ke polisi. Saya bilang banyak rugi saya, daripada saya banyak rugi biar begitu aja. Tak saya hubung sampai sekarang, Pak, tak saya hubungnya. Nanti di akhirat saya terima tuh. Banyak tabungan saya sudah. Saya tidak saya terima. Kalau saya lapor ke polisi nanti duit saya habis, tambah habis lagi. Uangnya tak dapat. Lebih baik saya diam aja. Ya ajalah, saya bilang tak apa-apalah. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau ada orang menipu kita, Bapak, jangan kita sibuk-sibuk, biarkan aja lah. Nanti di akhirat dia bayar itu, Pak. Dia bayar nanti itu. Jadi oleh karena itu, kalau tahu hal-hal yang seperti ini, kita juga ingat, kalau kita berbuat kejahatan bagaimanapun, walaupun saya taat ibadah saya, salat saya kerjakan terus, haji saya kerjakan, puasa saya kerjakan, zakat saya keluarkan, tapi harta utang-utang saya ya menumpuk, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ini nanti amal ibadah saya ini akan habis, nanti akan saya berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena saya ini banyak menipu orang lain. Sama seperti kalau kita mengupah orang, Pak, bekerja di rumah kita. Kerjakan rumah saya ini kerjakan. Dengan upah sekian. Kadang-kadang tukang ini karena dia orang susahnya, tukang itu, Pak, jangan Bang. Bukannya orang kaya juga, kadang-kadang cari rezeki untuk makan sehari-hari aja. Karena kita ini juga mungkin orang terhormat, orang apa, nanti aja lah, nanti utang kau terbayar, kau nanti kau bayar. Sampai beliuran dia nak ambil duit, dia dapat. Nah, nanti akhirnya di akhirat kita bayar. Apa kata Nabi? Mu'tul ajira qabla ayajib ba'rufu. Bayar upahnya sebelum kering keluhnya.
Begitu selesai tukang tuh kerja di rumah, hitung berapa? Nih aku bayar nih. Bayar upahnya. Jangan sampai ada nanti tukang itu sudah penat bekerja, hasil tak ada. Nah, ini menipu namanya nih, menipu namanya. Oleh karena itu, pada suatu saat nanti Bapak dan saudara-saudara, kita akan dituntut. Kita akan dipertanggungjawabkan segala amal kejahatan kita. Jadi Bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin ini yang akan kita amalkan, kebaikan-kebaikan inilah. Mungkin selama bulan Ramadan ini kita ikuti terus. Setiap malam, setiap subuh juga ada di mana masjid, di mana surau, ada pengajian-pengajian. Ini semua memberikan bekal kepada kita. Sebab kita ini Bapak dan saudara-saudara, agama kita ini agama yang paling baik, Pak. Agama Islam ini adalah agama yang paling baik. Tidak ada lagi agama yang paling baik dari Islam ini. Bagaimana membuktikannya Bapak dan saudara? Di dalam hari Jumat, nanti hari Jumat ini kita boleh dengar sendiri. Boleh Bapak dengar sendiri. Apa kata orang, khatib itu? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Islam itu yang laki-laki dan orang perempuan. Ampun ya Allah. Yang hidup maupun yang mati. Didoakan yang mati pun kita doakan sama-sama, Pak. Begitu baik agama Islam. Tidak ada agama lain yang mendoakan kawannya. Kalau Islam ini satu-satunya agama yang paling baik yang di dunia. Tidak ada lagi, Pak. Jadi beruntung kita berada di agama Islam ini. Islam ini baik, Pak. Makanya kita itu disuruh oleh agama Islam berbaik-baik. Kita mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ampuni Allah dosa orang Islam laki-laki dan Islam perempuan, yang hidup maupun yang mati. Yang mati pun sudah kita doakan juga. Semuanya, bukan orang pemilihnya, seluruh orang Islam kita doakan. Nah ini, Islam itu karena saudara kita. Orang Islam itu saudara kita, siapapun dia. Islam itu bukan karena sukunya, bukan karena sukunya, Pak. Wah, ini orang Banjar, saya orang Jawa, saya orang Melayu, saya orang Bugis, saya orang Batak. Tidak jadi masalah. Yang penting dia satu akidah dia, itu saudara dia. Walaupun seibu sebapak, tetapi dia berlain akidah, satu agama ini, maka dia bukan saudara dia. Jadi oleh karena itulah Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita antara satu dengan lainnya Pak puas pahu. Maka pada akhir Ramadan kita dianjurkan Pak puas pahu, bermaaf-maafan dan berjabatan tangan. Kita pergi ke rumah si A, pergi ke rumah si B, bukan kita ingin makan, Pak. Kalau makan minuman di rumah kita juga ada, Pak, ada. Apalagi kurangnya. Kita pergi ke rumah teman-teman kita, Pak puas pahu, berjabatan tangan, bermaaf-maafan, menghilangkan rasa dendam dan khasumat yang ada di hati kita. Yang selama ini kita merasa sakit hati, benci dan sebagainya, pernah juga kita disakiti. Maka dengan timbulnya bulan Syawal ini kita bermaaf-maafan, Pak puas bahu, bermaaf-maafan kamu dan berjabatan tangan. Dengan demikian insya Allah kita ini dapat menghubungkan tali silaturahim, dan amal ibadah yang kita kerjakan ini Bapak-bapak dan saudara-saudara diterima oleh Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, karena saya tadi juga memang tidak tahu juga bahwa pagi ini masih ada lagi. Jadi oleh karena itulah Bapak-bapak, saya mohon maaf selama ini mungkin kita tidak pernah bertemu dan berjabatan tangan. Maka pada kesempatan saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik disengaja maupun yang tidak sengaja, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Saya mohon maaf dengan sebesarnya. Mudah-mudahan dengan bermaaf-maafan ini Allah mengampuni dosa kita semua, dan Allah menempatkan kita di tempat yang terbaik di sisinya. Tidak ada lain harapan kita Bapak dan saudara-saudara, adalah kita mohon kepada Allah setelah kita kembali nanti ke alam akhirat, kita diberikan oleh Allah tempat yang terbaik. Kalau di dunia ini Bapak dan saudara-saudara belum merasa kesenangan dan sebagainya, itu wajar-wajar aja, Pak. Kita jangan merasa sedih, kita ini susah dan sebagainya. Di mana dikatakan oleh Nabi, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini Bapak-bapak
neraka bagi orang Islam, neraka bagi orang Islam, wa jannatul kafirin, dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau orang kafir itu dia kaya-kaya, punya usaha, kalau hotel-hotel dia punya semua, tanah-tanah, perusahaan, proyek-proyek dia punya semua, memang sudah diapakan itu, memang sudah diberi oleh Allah. Karena dia menikmati kekayaan, merasa kesenangan selama di dunia ini aja, cuma yang sebentar. Nanti setelah masuk dia ke akhirat, nanti Bapak dia masuk ke dalam neraka. Sementara kita, walaupun kita ini susah di dunia ini, Bapak dan Saudara, insya Allah kita kembali nanti ditempatkan adalah tempat yang terhormat, tempat yang mulia di akhirat nanti. Dan inilah kita harapan kita semua. Jadi fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kita untuk melaksanakan kebaikan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Kita jangan merasa terkecil hati, kita susah Bapak-bapak, kita susah ini masih diatur oleh Allah nih Pak. Kita susah ini masih diatur. Kalau kita berdoa, saya berdoa minta jadi orang kaya, ya dari kecil sampai sekarang belum jadi juga. Itu masih diatur oleh Allah itu. Kalau kita diminta kaya-kaya semua Pak, tembilah ini tak ada yang miskin, satu pun tak ada yang miskin, kaya semua. Siapa yang mau beli barang-barang lagi? Semua kita ada, semua kita punya. Tak ada. Jadi oleh karena itu ada yang miskin, ada yang senang, ada yang perlu, ada yang memberi, ada yang meminta. Kalaulah kita miskin semua Pak, kacau kita. Nah, jadi ini yang kaya, ini yang miskin. Jadi sehingga hubungan ukhuwah kita antara si kaya dengan miskin ini ada hubungannya. Tapi kalau kaya semua itu tidak ada hubungannya, atau miskin semua tidak ada hubungan. Tidak ada miskin semua Pak, tak ada lagi pencuri, tidak juga ada perampok. Kenapa? Apa? Ada curi rumah kawan, tidak ada juga bendanya. Kalau kaya demikian juga, untuk apa saya mencuri? Untuk apa saya merampok? Tapi karena kaya ini namanya hawa nafsu Pak, dia tidak mau tahu dengan orang lain, dia tumpukkan hartanya sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak tahu harta itu harta siapa. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu di mana kau dapat dan kemana kau keluarkan, nanti akan kita pertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.